Ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini ya, pertemuan pertama belajar bersama mempersiapkan diri untuk persiapan ujian atau seleksi P3K. Nah, suara saya apakah masih terdengar jelas atau putus-putus kecil? Masih. Jelas ya? Ya. Baik, saya izin share screen. Nah. Nah, sudah tampil teman-teman di layar terkait peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Apakah sudah terlihat? Nah, coba ya. Teman-teman, apakah sudah terlihat jelas? Halo? Oh, ada delay ya. Halo teman-teman, apakah bisa terdengar jelas suara saya? Ini suara saya delay atau enggak ya? Ini saya bilang 1, delay enggak? Delay. Delay ya? Oh, coba sabar. Saya coba ini ya. Pakai ini aja. Wi-Fi data seluler coba ya gini ya. Hotspot. Nah, Aduh, inang gue cantik banget itu. iya. Yang paling cantik sudah. Terus sebentar ya. Nah. Udah ya, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, jadi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016 itu kan diatur terkait standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau teman-teman sudah mungkin buka kilasan video yang saya upload tadi malam atau kemarin, itu kan sempat dibahas kilas ya terkait tugas seorang farmasi dalam hal ini TTK dan juga farmasi klinis apoteker. Itu kegiatan kita itu teman-teman itu diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 ini. Bisa didengar nggak suara saya? Bisa? Ya bisa Bang. Saya tuh takut saya ngoceh-ngoceh tapi tidak terdengar gitu kan, sayang ya. Nah, jadi nomor 72 tahun 2016 ini tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kuncinya ya, diingat aja nomor 72 2016 Permenkes itu mengatur standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau nomor 73 itu mengatur standar pelayanan kefarmasian di mana, Mbak Diana? Tahu nggak? Nomor 73 itu mengatur standar pelayanan kefarmasian di mana? Tahu Bang. Tahu. Oh. Ada yang tahu nggak ya? Nila pasti masih ingat lah. 73 di mana, Nil? Ya masih Lupa muda. Bang, lupa Bang. Ya udah pas semua ya. Tidak ada yang bisa jawab nih. Nggak bisa Bang, lupa. Oke, Udah lama. 73 itu di apotik, 74 itu di puskesmas ya. Tolong diingat, dicatat kalau perlu. Nah, mungkin di sini saya sekilas aja. Gimana? 7 berapa? 72 itu kan di rumah sakit, standar pelayanan kefarmasian atau disingkat SPK. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu 72. Kalau 73 2016 itu di apotik, kalau 74 itu di puskesmas. Nah, karena kita kan tenaga kefarmasian di rumah sakit, jadi saya fokusnya bahas tentang yang nomor 72 ini ya. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin saya ingin bertanya sini, ada yang tahu
perbedaan obat dan bahan obat? Tahu nggak? Tahu nggak perbedaan obat dan bahan obat? Apa ya? Nah, biar nggak panjang ya, saya jawab ya. Jadi gini teman-teman ya, ini sebenarnya semalam sudah dibahas juga, tapi sama teman-teman kan belum ya. Intinya seperti ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik itu sebenarnya secara umum itu 4 poin tadi itu bisa dikelompokkan menjadi sediaan farmasi. Ya, di sini di dalam standar pelayanan kefarmasian nomor 72 tahun 2016 dikatakan bahwa sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. 4 hal ini tidak boleh dilupakan ya teman-teman ya. Jadi kayak di rumah sakit, apa kerjaan kita ya? Kita mengelola sediaan farmasi ya, alat kesehatan dan BMHP. Nah, sediaan farmasi itu apa? Ada obat, ada bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Ini yang perlu diingat. Kemudian di sini terkait obat. Obat itu apa ya? Ini standar sih. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan. Ini sih sebenarnya sangat teoritis. Kemungkinan bisa ditanyakan, mungkin juga tidak, tapi ya perlu kita ketahui aja. Yang mungkin saya mau tegaskan itu sebenarnya terkait resep sih. Karena kan di di bangku kuliah dulu mungkin teman-teman ingatnya resep adalah permintaan tertulis dari dokter, terus dokter gigi sama dokter hewan ya. Kalau berdasarkan Permenkes ini tidak ada lagi tuh dokter hewannya di sini. Adanya itu dari dokter, ini baik dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi dan apoteker. Bentuknya apa? Bentuknya paper atau manual dan elektronik. Nah, paper ini yang biasanya susah dibaca kan. Kalau elektronik ini seperti yang kita punya di rumah sakit, resep sudah dikirim via komputer ya, secara online. Itu maksudnya resep elektronik. Kemudian, di sini teman-teman juga harus tahu membedakan alat kesehatan dan juga BMHP ya. Kan ada yang bilang, oh kita pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Ada tuh sampai hari ini tenaga kefarmasian, entah itu di apoteker atau TTK atau tenaga farmasi lainnya itu belum mampu membedakan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Mungkin di antara teman-teman ada nggak yang tahu perbedaan mendasar bahan medis habis pakai dan alat kesehatan? Halo? Ini buat pemanasan awal aja nih, biar panas, biar kita lanjut ke materi yang lebih ini lagi, lebih dalam lagi gitu. Ada yang tahu perbedaan BMHP sama Alkes? Kalau BMHP kan bisa dipakainya kan di rumah sakit berbarengan ya Bang ya. Jadi istilahnya buat kebutuhan bersama, biasanya gitu nggak sih? Oke, terus kalau alat kesehatan? Alat kesehatan sebenarnya di sini kan bisa dibaca nih ya kayak. Ya. Coba analisa dan simpulkan kira-kira apa. Jadi kakak bilang memang bisa digunakan bersamaan. Alat kesehatan? Oke, aku lanjut ya. Jadi BMHP itu habis pakai, Bang. Nggak bisa digunakan lagi. Kalau alat kesehatan bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Oh ya, Mbak. Kalau kayak stetoskop itu kan alat kesehatan bisa dipakai lagi. Oke, baik. Jadi yang Mbak Konita sampaikan tadi tepat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya BMHP sama alat kesehatan itu dua-duanya adalah alat kesehatan. Yang membedakan kalau alat kesehatan itu bisa dipakai berulang kali. Kalau BMHP itu dia habis pakai. Hanya untuk penggunaan sekali pakai, single use. Misalnya sepet, aboket, sarung tangan. Nah, jadi yang udah dipakai dan nggak bisa digunakan kembali, harus dibuang, itu adalah BMHP. Ya kan? Infuset, transfuset gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak stetoskop, tensimeter, ya, itu adalah alat kesehatan. Otoskop, nah, itu adalah alat kesehatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jelas ya. Nah,
saya langsung lompat dari posisi badan standar harus pelayanan sama. kefarmasian ini Pokoknya kita bahwa miring sebagai tenaga farmasi itu kita punya dua peran tangan penting, teman-teman. Oh, begini tuh. Oh, Peran iya. penting Kita yang balik pertama lagi. itu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Itu bocor di mana ya? Nah, peran penting yang pertama itu. Besok sebelah. Nah, teman-teman bisa dengar kan suara saya? Halo? Ya bisa Bang. Nah, peran penting yang kedua itu pelayanan farmasi klinik. Jadi yang pertama tuh pengelolaan sediaan farmasi. Tadi masih ingat kan sediaan farmasi kan ada 4 kan? Ada obat, bahan obat, obat tradisional, sama kosmetik. Kosmetik. Jelas ya? Nah, kemudian alat kesehatan, ini alat yang bisa dipakai berulang kali. Bahan medis habis pakai ini adalah alat kesehatan yang cuma sekali pemakaian. Jelas ya? Makanya tadi kenapa saya sebelum lanjut ke sini langsung inti ada sedikit pengantar biar teman-teman itu paham. Kemudian pelayanan farmasi klinis. Jelas ya teman-teman ya? Nah, pertanyaannya, apakah seorang tenaga teknis kefarmasian, dulu kan sebutannya asisten apoteker ya, tapi itu asisten apoteker sudah tidak dipakai lagi. Adanya itu tenaga teknis kefarmasian, terus sarjana farmasi itu juga masuk tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kefarmasian. Apoteker pun sebenarnya kalau dari segi jenis ketenagaan atau profesi itu kan kita apoteker, terus TTK, baik itu D3 atau S1 kan masuknya tenaga kefarmasian. Nah, di dalam tenaga kefarmasian itu kan dibagi lagi kan, ada apotekernya, ada TTK-nya kan. Jadi kalau asisten apoteker tuh mah dulu yang lulusan D3 SMF ya. Nah, jadi kalau teman-teman tuh sebutannya tenaga teknis kefarmasian. Nah, pertanyaannya, apakah seorang tenaga teknis kefarmasian bisa melakukan 2 kegiatan besar ini? Bisa nggak? Apakah dalam list ketentuan kredensial teman-teman itu dibahas secara spesifik waktu teman-teman pengajuan mau kredensial itu ada poin pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan bahan medis habis pakai dan juga pelayanan farmasi klinisnya, atau hanya salah satu, atau memang tidak ada sama sekali gitu? Ada yang mau beri tanggapan? Nah, belum ada yang kasih tanggapan ya. Ini saya cepat aja ya. Jadi teman-teman jawabannya nanti teman-teman akan simpulkan di bagian akhir. Intinya gini, kalau kegiatan yang pertama ini kan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Ini biasa diistilahkan kegiatan farmasi manajerial. Terus yang kedua itu farmasi klinis. Nah, untuk farmasi manajerial sendiri atau pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan BMHP ini itu dibagi ada 4, 6, 8, 9 kegiatan ya teman-teman ya. Nih, ini teman-teman tidak perlu menghafal, tapi coba untuk melihat poin per poin, buat jembatan keledai, ingat dan kenang ya. Oke teman-teman. Jadi kayak kalau saya sih pengen kalau belajar bersama itu kita tidak hanya belajar hanya untuk sekedar lewat, hanya dengar dan besok kesandung terus lupa gitu. Saya tidak pengen seperti itu. Pengen itu kita belajar, kita paham, terus kita simpan apa yang kita paham itu sebagai kenangan yang tidak akan kita lupakan lagi gitu. Jadi bukan hanya mengenang suami atau si dia, tapi ya kenang juga lah materi yang kita pelajari. Nah, kita lanjut ya. Ini yang pertama, kalau misalnya kita mau melakukan pengelolaan perbekalan farmasi atau sediaan farmasi alat kesehatan BMHP, langkah pertama itu melakukan pemilihan dulu teman-teman ya. Pemilihan, kemudian setelah dilakukan pemilihan itu perencanaan kebutuhan. Kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, dan administrasi. Cara gampang buat jembatan keledainya itu kayak gini. Bayangkan teman-teman di lantai 5. Ketika obat dan alat kesehatan BMHP itu tidak ada sama sekali, sebelum teman-teman pesan ke bawah gitu ya, ke basement, teman-teman harus tentukan dulu dong, teman-teman harus pilih dulu dong kebutuhan yang akan teman-teman ajukan itu apa saja gitu.
pemilihan ini biasanya berdasarkan ada beberapa poin yang menentukan. Kalau di ruangan kita sih biasanya kebutuhan perawat itu seperti apa sih, kebutuhan dokter seperti apa sih, gitu. Dalam menentukan obat ataupun BMHP. Karena misalnya nih di lantai 5 kita pola penyakitnya kalau dibagi dalam kelompok itu kan ada stroke unit, bedah saraf sama penyakit dalam ya. Nah, di situ itu akan mempengaruhi pemilihan obat. Jadi emang kalau kita mau lakukan farmasi manajerial, langkah pertama yang teman-teman harus ingat, oh saya lakukan dulu pemilihan. Nah, setelah dilakukan pemilihan, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu dibuat rencana kebutuhan. Jadi dari obat alkes yang teman-teman sudah pilih tadi, teman-teman ingin mengadakan berapa banyak gitu. Itemnya berapa banyak. Misalnya nih tadi, oh saya misalnya yang saraf, saya butuh nih obat untuk kejang gitu kan. Obat kejang ini mau yang tablet saja, atau ada injeksinya, atau ada sirupnya juga gitu. Itu kan masuk dalam perencanaan kebutuhan. Ya, jelas. Setelah sudah dipilih, sudah direncanakan, langkah selanjutnya apa? Melakukan pengadaan. Nah, begitu kita lakukan pengadaan, kita pesan ke bawah, berikutnya kan barang diantar kita terima, kemudian kita simpan. Kita simpan, kemudian nanti didistribusikan. Distribusi ini pun nanti kan berdasarkan persiapan ya teman-teman ya, atau permintaan dari ruangan. Kemudian ada proses pemusnahan dan penarikan. Kalau pemusnahan dan penarikan ini ada ketentuan spesifiknya. Barang-barang yang mungkin sudah expire itu bisa dimusnahkan, barang rusak bisa dimusnahkan. Tapi kalau barang yang ditarik ini tidak sembarangan barang bisa ditarik ya. Jadi kayak barang-barang yang mungkin dari info resmi Badan POM, produk batch tertentu setelah diperiksa ada cemaran yang membahayakan kesehatan, nah itu ditarik, oke. Atau ada surat edaran dari distributornya, pabriknya disuruh untuk ditarik, oke. Ini kejadiannya tuh contohnya kayak pernah ranitidinnya waktu itu ya. Iya, Ini kan ditarik. Nah, terus terakhir kan isu besarnya itu kan kemarin ada sirup ya. Nah, iya sirup. menurut saya sih terkait sirup ini pun nanti mungkin akan keluar di soal kan, karena apa ya, tim penyusun soal itu dia akan menyesuaikan dengan isu terkini teman-teman. Jadi mungkin inti ilmunya itu tetap sama, tapi dari segi apa namanya isunya itu dia sesuaikan, dia bawa isu terbaru. Nah, jelas ya. Kemudian berikutnya ini pengendalian. Pengendalian itu jadi dalam melakukan proses pengelolaan sediaan farmasi itu harus ada juga unsur pengendalian. Jadi dari segi mengendalikan laju distribusi, mengendalikan proses pemesanan, penerimaan, penyimpanan barang itu semuanya harus dikendalikan. Nanti terakhir administrasi ini mencakup pencatatan pelaporan, juga nanti ada proses pembukuan gitu, seperti itu. Nah, ini nanti poin-poin secara rincinya nanti akan kita bahas di tahap selanjutnya. Nah, berikutnya pelayanan farmasi klinis ya. Jadi sebelum masuk ke pelayanan farmasi klinis, saya mau tanya dulu, kira-kira dari A sampai I ini ada 9 poin ini, apakah ini bisa dilakukan oleh TTK keseluruhannya atau ada yang tidak bisa dilakukan sama TTK? Gimana Mbak Konita, Mbak Widayati, Mbak Yeni? Gimana? Kayaknya bisa deh. Nah, ya jawabannya bisa semua ya. Jadi semua kegiatan ini bisa dilakukan oleh TTK. Jadi ya sekiranya malam ini teman-teman udah hatam nih. Oh, pengelolaan perbekalan farmasi yang pertama apa? Pemilihan, perencanaan kan. Terus pengadaan, penerimaan kan. Kemudian penyimpanan, disimpan, didistribusikan. Habis itu kalau pada saat distribusi ada barang rusak, barang expired dimusnahkan. Kalau ada barang yang di luar ketentuan atau di tracing sama BPOM ada masalah, ditarikan atau penarikan. Setelah itu ada proses pengendalian dan terakhir itu ditutup dengan administratif ya, pencatatan pelaporan. Jelas kan?
Nah, kenapa ini penting untuk kita bahas? Ini adalah inti kegiatan kita sehari-hari teman dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi harusnya ini kalau saya pembuat soal sih saya harusnya kalau ketika pengen mendapatkan lulusan ASN yang memang paham tentang kerjanya ini harus saya tanyakan gitu. Jadi ya mudah-mudahan keluar lah di soal ya, amin. Berikutnya kegiatan farmasi klinis. Nah, teman-teman tidak boleh berpikir bahwa kegiatan farmasi klinis itu hanya serta-merta merupakan tanggung jawab dari apoteker. Jadi secara regulasi ada poin A sampai G ini memang kegiatan sampai K ya, maaf ini banyak banget memang farklin. A sampai K ini memang sih secara umum merupakan tanggung jawab dari apoteker. Tetapi di sini ada beberapa poin yang bisa dilakukan oleh teman-teman TTK. Saya contohkan ya. Yang pertama pengkajian resep nih. Pengkajian ini sambil kita bikin jembatan keledainya untuk kita ingat ya. Jadi bayangkan kalau farmasi klinis itu teman-teman lagi duduk mau dispen di depan, resep mulai masuk. Kegiatan pertama yang teman-teman lakukan itu apa? Pasti mengkaji dan melayani resep dong. Ya kan? Iya. Jadi kita kaji ini kan, kita kaji resepnya ini kan, resep kita buka, kita klik. Oh, secara administratifnya seperti apa? Farmaseutiknya seperti apa? Klinisnya seperti apa? Itu nanti poin-poinnya nanti saya akan buka setelah ini ya. Biar langsung connect, teman-teman bisa langsung ingat dan paham. Setelah ini dikajikan, resep tersebut diapakan. Kalau misalnya ada masalah kan kita konfirmasi kan, terkait ketersediaan, dosis, atau misalnya ada duplikasi, atau misalnya kurang persyaratan, itu kan kita selesaikan sampai sudah selesai, kita print, cetak order, kemudian disiapkan kan obat itu. Itu masuk dalam pelayanan resep ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan kegiatan farmasi klinis yang pertama itu apa? Pengkajian dan pelayanan resep. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Nah, sebenarnya sih kalau di apoteker penelusuran riwayat penggunaan obat ini agak sedikit agak luas sih. Jadi harus ada kayak wawancara dengan keluarga pasien. Tapi kalau kegiatan ini dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman TTK, mungkin bisa saya contohkan seperti ini teman-teman. Pada saat melakukan pengkajian itu kan teman-teman kira-kira butuh tidak buka riwayat order returnya? Iya, betul Bang. Betul ya, misalnya penggunaan dia pakai Novorapid, atau dia pakai Leukogen, atau misalnya dia pakai obat yang multivial dose ya. Nah, kita kan enaknya lihat dulu dong, dia punya riwayat penggunaan nggak sebelumnya gitu, atau sirup gitu kan. Dan sampai kemarin dia baru minta, hari ini dia minta lagi kan. Jadi kegiatan kita mengecek order retur, menelusuri riwayat penggunaan obat sebelumnya, itu masuk dalam kegiatan farmasi yang dinamakan penelusuran riwayat penggunaan obat ya. Jelas ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga nih. Ketiga ini rekonsiliasi obat. Nah, rekonsiliasi obat ini saya yakin mungkin teman-teman sudah pernah melakukannya, tapi belum terlalu ngeh tentang pengertian dari rekonsiliasi obat. Nah, saya mau tegaskan bahwa rekonsiliasi obat itu bukan semata-mata apoteker ke ruangan, lihat lembar rekonsiliasi dan langsung tanda tangan. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Kuncinya rekonsiliasi itu ada perilaku membandingkan ya. Jadi membandingkan persepan obat pertama yang dikirim oleh dokter untuk pasien tersebut dengan catatan riwayat penggunaan obat yang sudah diisi oleh dokter pada form rekonsiliasi. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya medication error. Saya contohkan, misalnya pasien dia dengan